Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa duduk lagi di majelis ini dalam kondisi hujan dan insyaallah menjadi pertanda turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan sudah sholat, menunggu sholat, itu terhitung sholat kali majelis ilmu enten Jawa. Terus komplit itu sebenarnya, komplit waktu yang mustajabnya dengan sambil mendengarkan, dengan bisa berdoa. Doa ke putune, putrane, darmone, tanggane, atau doa ke pulang yang salah. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan tema kurban. Al-Maidah 27. Allah berfirman, "Utlu alaihim naba abnai Adam bil haq." Ceritakanlah kepada mereka kisah putra Adam yang sebenarnya. Apa itu? In qaraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Ketika mereka berdua diminta untuk berkurban. Kurban itu secara bahasa maknanya mempersembahkan, tidak harus binatang. Nah, sehingga dalam kisah putra Nabi Adam itu satunya mempersembahkan binatang, satunya mempersembahkan hasil pertanian. Maka ketika mereka berdua mempersembahkan kurbannya, fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar, maka diterima dari salah satunya, satunya tidak. Ini menjadi pertanda bahwasannya kurban itu ada yang diterima, ada yang tidak. Dan putra Nabi Adam yang kurbannya tidak diterima berkata, qala la aqtulannaka, sungguh benar-benar aku akan menghabisimu. Kenapa? Karena dia perasaan dia tidak diterima kurbannya karena kurban saudaranya lebih baik, sehingga iki goro-goro koi. Padahal saudaranya mengatakan, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Saudaranya mengatakan, sesungguhnya Mas, kurban itu hanya diterima dari orang takwa. Saudaranya ingin mengatakan, gak ono urusannya karo aku. Umpama sing mbok kurbanke kuwi sesuai sama yang diminta Allah, ya insyaallah kita keterima semua. Sehingga dalam konteks ayat ini ada orang ngiri karena ibadah. Napa melih urusan dunya. Pramila nek sakniki jenengan ningali ten TV misal atau ten internet, orang membunuh orang karena duit, karena jabatan, karena macam-macam. Ini bahkan soal ibadah aja orang bisa membunuh orang. Dan catatan buat kita di sini yaitu kurban diterima dari orang takwa. Nah, takwa itu nopo? Mengikuti perintah Allah dan Rasulnya di atas ilmu. Sehingga kalau si saudaranya yang gak keterima ini umpama tahu, oh yang dimau Allah tuh begini gitu kan, maka dia pasti akan mempersembahkan yang terbaik, ya pasti akan keterima juga. Nah, Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, sehingga landasan kurban yang pertama adalah di atas ilmu, harus sesuai. Sehingga kalau kemudian kita contohkan, misalnya dengan ngapunten menyimak beberapa kajian atau pendakwah tertentu, itu beliau mengatakan, nek kamu tidak punya duit kurban ayam gitu. Itu tidak punya landasan, sehingga tidak perlu dilakukan. Atau sebaliknya, barangkali panjenengan duitnya banyak, kurban sapi biasa, pengen kurban kuda, itu juga tidak boleh. Dengan nanti Nabi SAW mengatakan, man ahdatsa fi amrina hadza fahuwa raddun. Siapa yang kemudian memodifikasi agama ini, maka amal ibadahnya tidak diterima alias ditolak. Nah, Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita harus hati-hati terkait dengan kurban. Nah, dalam ilmu usul fikih itu ada kaidah
dua kaidah yang utama, yaitu kaidah tentang kata perintah dan kaidah tentang kata larangan. Kaidah kata perintah bunyinya al-aslu fil amri lil wujub. Kalau ada dalil yang bunyinya adalah kata perintah, maka itu menunjukkan hukumnya wajib. Aqimis sholah wa atu zakah, dirikan sholat, bayar zakat, itu berarti wajib. Atau mungkin pakai kata kutiba, diwajibkan, itu wajib. Illa madalah dalil ala khilafihi, kecuali ada dalil yang mengkhususkannya, mengecualikannya. Nah, itu bisa turun statusnya dari wajib mungkin menjadi sunnah muakkadah. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, kaidah yang kedua tentang larangan. Al-aslu fin nahyi at-tahrim ila madalla dalil ala khilafihi. Hukum asalnya kata larangan di dalam dalil itu haram, dilarang. Kecuali ada dalil yang mengkhususkannya, itu mungkin nanti akan turun statusnya tidak haram dan jadi makruh, bisa jadi. Nah, maka ini dulu kita pegang. Maka kita lihat bagaimana kurban Nabi. Sebelum sampai saya bacakan dalilnya, sekarang saya tanya dulu. Kurban itu jantan itu wajib napa mboten? Pak sinten iki? Pak sinten? Ngacung. Mas Mas. Kurban jantan itu wajib napa mboten? Mboten. Belakang? Wajib. Wajib. Ada yang mboten, ada yang wajib. Jenengan Pak, wajib napa mboten jantan? Mboten. Yang wajib kan? Tidak apa-apa, namanya belajar. Nah, berarti kalau kembali ke kaidah tadi, berarti harus ada kata perintah, berkurbanlah yang jantan, kan gitu. Nah, dalilnya berbunyi, Anas bin Malik berkata, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam doha bikabsaini. Bahasanya Nabi SAW berkurban di waktu duha. Duha itu berkurban, menyembelih di waktu duha. Bikabsaini, dengan kambing jantan 2 ekor. Niki kalimat berita atau kalimat perintah? Nah, ini berita, ini perintah. Kula ulangi. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam doha, bahwasanya Nabi SAW menyembelih kurban di waktu duha. Bikabsaini, dengan 2 kambing jantan. Niki kalimat berita atau kalimat perintah? Perintah. Berita nggih, sanes perintah. Nek perintah niku sembelihlah kurban di waktu duha jantan. Nanti nek ditandani dengan tanda bacaan itu tanda seru kalau ada titik, ini titik. Ini khobar, kabar, kata berita. Nah, selain jantan dikatakan amlahaini. Amlahaini niku mayoritas badannya, bulunya niku putih, terus enten item-iteme belang. Cara sapi ya sapi perah. Cara wedhus iki wedhus napa nggih? Pokoke sing belang-belang ngoten niku lho. Etawa bisa. Etawa nggih. Iya bisa. Etawa sing putih tapi putih hitam nggih, sanes sing coklat. Nah, kemudian akrona ini bertanduk. Kemudian dabahahuma biyadihi, disembelih sendiri dengan tangannya. 4 hal ini tersebut dalam satu dalil dengan kalimat berita, bukan perintah. Sehingga kalau misal kita sebagai panitia mewajibkan kudu lanang, berarti kelanjutannya berarti kudu warnane putih enek irenge. Sehingga kalau yang datang putih tok tolak, ireng tok enggak boleh. Kudu konsisten. Begitu pula sebaliknya, datang enggak punya tanduk, golek ana sungune sik. Soalnya dalile enek tanduke. Nah, tapi ketika kita paham kalimat usul fikih tadi, bahwasanya kalau kalimatnya bukan kalimat perintah, maka itu menunjukkan keutamaan. Maka kalau datang jantan dan warnane hitam ya kita terima. Jantan hitam belang putih dan enggak punya tanduk ya kita terima. Termasuk misal sudah jantan hitam ada putihnya bertanduk, piainya enggak bisa nyembelih sendiri, ya kita terima. Makanya kalau kita paham tadi usul fikih tadi enak Pak membaca dalilnya ini. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, niku terkait jenis kelamin, terkait warna, terkait tanduk dan terkait metodologi penyembelihan. Maksudnya disembelih sendiri atau disembelihkan. Ini semua bentuk keutamaan.
Sehingga jenengan kalau kersa nyembelih sendiri nggih sae. Nek umpamane mboten saged nggih mboten napa-napa. Jenengan bawa kambing atau sapi ada tanduknya nggih baik, utama. Kalau enggak juga enggak apa-apa gitu. Kenapa kok lebih utama yang bertanduk? Karena Nabi mengatakan innahu la ya'ti yaumil qiyamah, hewanmu itu nanti akan datang pada hari kiamat bi adfariha wa asariha wa adlafiha. Akan datang dengan kukunya, tanduknya dan bulunya. Nah, nek boten tanduknya kan ya nanti tanduknya gak datang gitu kan. Tapi apakah tidak sah? Sah gitu. Nah, kenapa? Karena ini kalimat berita bukan kalimat perintah. Kalau kalimat perintah berarti wajib 4 hal ini harus dilakukan. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah, kemudian kalimat berita lagi berikutnya, naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah. Kami menyembelih pada tahun Hudaybiyah bersama Nabi SAW al-badanata unta an-sab'atin dengan posisi patungan 7 orang. Ini kalimat berita atau kalimat perintah? Berita melih. Sehingga kalau ada sebagian panitia yang memahami kudu pitu, nah ini kelintu. Tidak harus 7 itu pembatas maksimal. Sehingga kalau ada yang mau patungan 5 tidak apa-apa. Patungan 2 orang tidak apa-apa. Sehingga nanti makin banyak patungannya, pahalanya nggak lebih banyak daripada makin sedikit. Artinya yang patungan 2 orang itu pahalanya keutamaannya jauh lebih baik daripada yang patungan 7. Yang patungan 3 orang jauh lebih baik daripada yang patungan 6. Tapi kalaupun kita misalnya sepakati pokoknya kudu dipolke 7, tidak apa-apa, tidak salah juga. Nah, menjadi keliru kalau kemudian iurannya misal ya 3 juta atau 3 juta lah. 3 kali 7 21. Ini kan kedai mencari kambing sapi yang gedenya sama. Ternyata kan di pasar kan jarang nyari yang gedenya sama, susah gitu. Akhirnya ada yang gede, ada yang kecil. Nah, lalu sebagian pengurus itu melakukan subsidi silang. Nah, itu salah. Tidak boleh. Misal 2021 dapat 20 susuk 1 juta. Terus yang kelompok berikutnya adanya 22 kurang 1 juta disubsidi silangkan. Ini salah. Kenapa? Karena rata-rata sudah maksimal 7 dan 7. Kecuali mereka baru 6 sini 6. Nah, ini bisa. Atau 7 dan 7 tapi salah satu dari orang 7 ini ada orang yang sama. Misal Pak Singgih ikut 2 kelompok gitu, A dan B gitu. Dalam kelompok A-nya kurang 1 juta, kelompok B-nya kurang 1 juta. Nah, ini disubsidi silangkan boleh karena ada 1 nama yang sama atau 2 nama yang sama. Tapi kalau semuanya orangnya beda, 14 orang ini beda, ya tidak bisa. Karena dibatasi 7 sebagai batasan maksimal, makanya. Atau bisa disubsidi silangkan kalau kelompoknya itu ditetapkan tidak 7, cuma 6 orang. Nah, itu tidak apa-apa. Oke. Sehingga nanti gimana solusinya? Solusinya nggih untuk yang kurang diminta tambahan iuran. Nah, soal kemudian nanti itu dibagi 7 atau disengkuyung 1 atau 2 orang tidak apa-apa. Nah, buat yang sisa, nah itu bisa digunakan untuk operasional, bisa juga dikembalikan atas persetujuan shahibul kurban. Ini buat operasional nggih, oke, alhamdulillah. Oh, jangan dibagi lagi, ya sudah, bagi lagi gitu. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, walaupun kesannya kayak ribet gitu lah. Tapi tadi pembatasnya, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ibadah itu hanya diterima dari hamba Allah yang bertakwa. Nah, bertakwa berarti mengikuti tata aturan yang sudah ada. Sehingga Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ampun sampai lupa bahwasanya putra Nabi Adam ada yang enggak diterima lo kurbannya. Nah, kemudian hadis berikutnya atau aturan main berikutnya disebutkan bahwasanya tadi kaidahnya nek kata perintah menunjukkan wajib, nek kata larangan menunjukkan haram atau tidak boleh. Nabi mengatakan la tatbahu, ojo mbok beleh, berarti niki larangan, bukan berita. Udah bahasanya jangan kok. La, jangan itu berarti larangan. Ojo mbok beleh, apa itu? Illa musinah, kejaba cukup umurnya. Sehingga yang harus disembelih yang umurnya cukup. Musinah niku umur cukup.
Nah, tergantung jenisnya. Kalau kambing 1 tahun masuk tahun kedua. Kalau sapi 2 tahun masuk tahun ketiga. 2 tahun bunder masuk tahun ketiga. Kalau unta 5 tahun full masuk tahun ke-6. Berarti hukumnya wajib. Nah, musinah ini kalau basa Jawa niku istilahnya apa? Poel. Nanti secara teori sudah paham. Poel. Poel niku artinya apa, Pak? Ompong, copot. Yang copot napa? Giginya. Gigi apa? Gigi susu, ganti gigi dewasa, kan gitu. Secara teori insya Allah kita udah sering dengar dan tahu. Tapi secara praktek kadang kita tidak tahu. Sehingga tahun kemarin itu saya melakukan uji petik, nyari giginya sapi. Ning saya nyari gigi full sama rahangnya, mboten gigi pretilan mboten. Beberapa masjid saya tembungin, tak minta nek boleh. Pokoknya aku njaluk untune tok karo rahangnya, ora usah ditambahi daging. Enggak usah, itu netok. Nah, beberapa masjid merespon, ada yang sudah nggak ada, maksudnya wah udah nggak ada, udah kemana-mana ya wes. Ada yang dianterin tapi udah ambiar gitu, patah-patah gitu. Nah, ada satu masjid di Solo mriki. Ya ini sosok rawuh, tenenten. Nah, tak milih sok rawuh mriki. Nah, niku beliau sudah menyiapkan 4 ekor sapi rahangnya bawah. Ning sayangnya dibelah 2. Jadi kalau gini itu dibelah 2. Jadi ada 8 potongan rahang. Wah, kula bingung nek gathuke. Soalnya ra ditengeri, nek tengeri A, A, B, B, C, C gitu kan enak. Ndak ditengeri. Weh, itu rambut tengeri Mas. Piye lek gathuke ini. Nah, kemudian dari rahang itu ya, tapi saya mencoba untuk ngecek dulu gitu kan. Wah, ternyata ada sepasang yang genah ndak bakal keliru. Mesti itu pasangannya. Kenapa, Pak? Karena yang satu itu tok til yang poel, yang 3 tidak. Dan tahun kemarin juga kula niku tinggal di Ngruki kiri kanan masjid. Nek melu kurban ning kene sing kono ya ora penak. Akhire melu Pak kabeh. Terus bapak saya yo ngajak melu juga, yo wis ikut. Di mana-mana saya ikut. Wah, sejumlah anak sama istri saya. Istri 1 maksud saya. Dan ini anak 6 istri 1, jadi saya ikut 8 tempat. Nah, jadi ada sapi dapat 1 itu. Tapi karena biar lebih apa istilahnya bersosialisasi lah. Nah, itu ada satu iuran itu 4 juta. Ya kita ikut. Dan ketika kita ikut kita sudah pikiran kita itu wah ini wis luwih dibanding rata-rata. Rata-rata kan 3,5 gitu loh. 4 juta gede. Yang memang gede badannya. Tapi begitu kemudian disembelih tadi giginya kecil-kecil. Dan itu menunjukkan belum umur. Makanya di sini lantat bahu illa musinah. Ojo mbok beleh kejaba sing cukup umur. Akhirnya dari 8 potongan rahang tadi tak ambil 1. Ini yang tak ambil Mas. Soalnya sing sisone kuwi aku nek arep gathuk-gathuke ya iso wae nek nah ora cudune kan ya ora enak juga kok tak dikira waton gathuke nemu ning endi gak ora enak. Nah ini genah sama gitu. Nah, maka Bapak Ibu rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam prakteknya sebagian kita itu ke pasar dan bertanya sama pedagang, "Mas, iki wis umur apa urung?" "Empun." "Wis poel empun." Kene delok diduduhke. Nah, kita yang bertanya, "Oh ya wis itu." Padahal ketika ya wis pun kita juga jane yo enggak tahu. Makanya musinah niku sebenarnya harusnya peternaknya itu dalam beternak ketika dia lahir itu sapinya harusnya niku dikasih catatan, digawekan akte gitu. Atau diuruskan KTP-nya, sehingga pas dijual niku enten aktene. Nah, itu sing paling ideal. Tapi karena itu tidak dilakukan dan hampir nggak ada yang melakukan di Indonesia. Nah, nek burung ada cicine iya. Saya dulu pernah Kementerian Kehutanan itu mengeluarkan peraturan menteri terkait wajibnya meregister kandang burung.
jenis murai batu, cucak rawa sama jalak suren, saya daftar Pak. Dan burung yang lahir itu ya suruh ngasih cincin, nah itu udah biasa nih kami. Cuman sing rada aneh suruh bikin akte, dan seakte niku untuk minta kertasnya minta kertasnya belangkone kosong itu 10.000 di KSDA, di konservasi sumber daya alam di sana, Tugu Mayang itu. Nah, maka Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, murai batu yang kecil aja kita uruskan akte jane loh ya. Itu sapi yang gede itu harusnya juga iya. Tapi karena nggak ada akte identitasnya itu, maka identifikasinya itu pakai gigi, dan gigi itu yang kemudian kita sebut poel tadi. Nah, akhirnya giginya tak bawa Pak, biar jenengan ngertos. Ngapunten, go. Pak. Diupengkan. Sing tadi gigi itu gini toh. Nah, poel itu dimulai dari tengah. Bukan depan. Loh, Pak Singgi mah delok buri. Depan paling ujung. Nah, sing tengah. Terus itu dibelah dua gitu kan. Nah, sing tengah ini. Nah, yang geraham itu enggak ngaruh. Geraham itu ya kayak gitu dari lahir. Jadi depan itu yang fungsinya untuk motong rumput. Nah, begitu dipotong, dikunyah dikit telen. Nah, mungkin kalih kelekaran ditokke, dikunyah lagi, itu namanya memamah dia. Jadi nek sing gaene mangan karo turunan ya sapi. Artinya jenengan harus hati-hati. Yang depan Pak, sana sing mboten Pak, ujung-ujung kleru daan. Ningalinya yang depan. Nah, niku lho, yang depan niku lho. Ini kan belahan tubuh kan yang belakang. Jadi istilah poel itu giginya copot, gigi susunya, terus ganti gede. Ya asli semua. Cilik ya asli gitu. Cuman gigi susu ganti gigi gede gitu. Niku nek jenengan mau menggunakan istilahnya tool yang mudah, niku kayak jendek sama jempol. Ketika gigi niku jendek kabeh, maka itu jek enom. Ketika gigi itu jendek, tengahnya nek sing gedene beda, kaya bandingannya kayak jendek sama jempol, insya Allah itu poel. Tapi nek jangan lihat kan tadi kecil-kecil gitu. Nah, yang tengah itu harus gede. Nah, kalau itu seperti itu ya insya Allah itu poel. Nah, yang harus menjadi catatan kita semua, sapi Jawa yang putih niku, boten PO, yang Jawa biasa itu, putih biasa itu. Nah, PO jenis besar itu sudah silangan. Nah, sapi Jawa biasa dan sapi metal pada usia yang sama, niku gede metal. Sehingga ketika angle sudut pandang pertama jenengan dalam nyari sapi adalah body, maka insya Allah salah. Harusnya sudut pandang jenengan ketika nyari sapi pertama kali adalah gigi. Dan jenengan harus tahu bedanya gigi dewasa sama gigi susu. Ngoten. Sehingga harapan saya secara pribadi dengan adanya ini, ya jenengan bisa, mobil khusus yang biasa bertugas mencari sapi, bisa memperbaiki. Karena faktanya tadi itu dari 4 benar 1, 3 salah. Dan bahkan yang tadi saya ceritakan, saya sendiri 4 juta kali 7 itu 28 dan dibelikan sapi seharga itu gede Pak. Tapi begitu disembelih yo masih kecil giginya. Sehingga nanti sapi yang biasa itu umur 2 tahun, 2 tahun 2 bulan dengan sapi metal 1,8 bulan atau 1,7 bulan itu gede metal banget itu. Kalau didelok nyenengke gitu kan. Namanya juga body gitu kan. Makanya kita sebagai menungso bola-bali keliru delok body terus gitu. Bodine menungso terus keliru, bodine sapi keliru. Tertipu dengan body gitu. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Nggih.
Niki nek digathuke wonten kan rahang gitu. Nah, rahang gitu kan. Nah, ini tengah putus. Copotnya itu dimulai dari tengah. Nah, ini kan kecil-kecil. Nah, kecil ini tadi saya ibaratkan nek jenengan pakai tool niku niki jendek. Nah, jendek. Nah, yang ini kan jempol gitu. Sehingga nek jenengan mirsani saestu-estu, ini nek umpami belum moel, ini masih kecil, Pak. Kayak ini, kayak tengah ini, kayak sebelah ini. Nah, kalau ini kemudian sudah sepasang kiri kanan, kan tadi ada sebelah kok hilang. Nah, ada sebelah, maka kalau udah copot dua, satu pasang ini dua kiri kanan, maka di situ menunjukkan 2 tahun lebih. Apalagi kok sampai yang gede ini, yang kayak jempol ini ada 4, itu tambah tua lagi. Kemudian sampai 6, walah tua banget gitu. Makanya jenengan harus paham ini, wabil khusus yang punya tugas mencari. Bahkan tadi pagi kalau ngobrol sama lurah pasar sapi ya, yang di Kalioso, dia cerita, oh enek mas anutat sing menyiasati. Jadi urung umur mungkin setahun muncul sithik, kuwi gigine dicabut nganggo tang. Wah. Ben tukul gede, karena nek memang dia copot nanti tukulnya gede gitu. Nek ngono kuwi hukumnya piye ta? Saya bilang nek kita ngelihat yang terlihat. Soal dalam prosesnya ada manipulasi, modifikasi seperti itu. Sing niki nggih, sanes sing niki. Soalnya dewan sing ningali niki gitu. Nek niki dari kecil nggih ngeten niki, ndak kemudian berubah jadi gimana-gimana. Nah, kalau itu sudah dimodifikasi sama peternaknya, dicabut biar tukulnya gede. Nah, kita menilai dohir. Memang dohirnya gede ya sudah, ya, kita juga tidak lihat KTP-nya ini. Makanya sekali lagi ini hal yang wajib kita perhatikan gitu. Nek benten toh gede sing tengahnya. Bahkan kemarin saya diskusi sama bapak saya yang udah 76-77 tahun, yang setiap tahun ngurusi sapi. Diskusi soal ini. Dia mengatakan, "Wah, itu keutamaan mboten dalile latat bahu ojo mbok beleh." Berarti kan larangan. Dan kemudian boundaries-nya, pembatas berikutnya, pengecuali berikutnya disebutkan illa ayas uro. Nek kamu kesusahan nyari yang umur ini, maka boleh yang lain. Tapi yang lain itu apa? Fatat bahu jadaatan minadoni. Sing mbok beleh pedus wae. Sehingga ketika jenengan ngapunten dengan iuran 3,3 juta, maka ini nek saran saya, jangan tertipu sama bodi, jangan lirik metal. Sudah lirik saja sapi-sapi yang kiranya cukup umur, sapi Jawa atau sapi NTB atau sapi Bali. Saya punya teman pesantren dulu, terus beliau jadi ustadz, tapi isi pengajiannya jarang-jarang. Terus jualan kitab bahasa Arab. Nah, beliau itu nek korban gini pulaan sapi Bali, sapi NTB. Nah, saya yo batin cilik-cilik didol gitu kan. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu saya nanya ketika bisa ngobrol tanya, jenengan nek jual itu berapa harganya? Kata beliaunya, ya murah kok ini kok. Ada yang 14, paling mahal ya 17, 18. Wih, murah ini. Tapi yo cilik gitu kan. Nah, ternyata itulah orang kalau sudah ngerti fikih, Pak. Dia ngerti nek misal jualan sapi sing gede. Biasanya kan dicocokkan dengan iuran 3 jutaan itu loh. Dia ngerti itu mesti giginya belum atau umurnya belum sampai. Makanya dia nggak mau. Mending aku jual yang ini murah, untungnya dikit, tapi jujur barokah. Sehingga Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, dalam pengamatan saya, kalau jenengan ngersake sapi metal yang giginya sudah dewasa ini, niku minimal niku posisi anggarannya itu 35 juta. Jika nek dibagi 7 ketemune minimal niku 5 jutaan kedai. Pramila ketika namung 3,5 ngapunten, pun mboten usah lirik metal. Paribasane ngapunten gajine UMR kok ngelirik pengen ngepek bule. Oh, ragate akeh gitu. Nah, kita makan ayam sepotong
nasi sebakul jadi, boleh ayam seekor dipangan dhewe gitu kan. Nah, maka Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, kembali ke sini nggih. Bahwasanya Nabi mengatakan nek memang susah nyari yang umurnya masuk musinah itu, maka silakan sembelih tapi kambing aja. Nggak usah maksakan diri sapi yang gede tapi nggak nyampe umurnya. Nah, ini monggo dipenggalih. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami karena saya menjelang Idul Adha ini menyampaikan bab kurban dengan membawa beberapa kitab. Niku bab ini niki sama di kitab-kitab yang lain sama. Jadi bukan sesuatu yang sifatnya khilafiyah boten. Semuanya mengatakan yang sama. Bahkan ten Jogkulon itu kitabnya tadinya ten 3. Satu Minhajul Muslim, satu niki Fikih Muyasar, kemudian satu lagi Fikih Syafi'iyah Matan Abu Suja, sama Pak. Makanya Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala nggih monggo dipenggalih babakan kowel, perkowelan. Sampai sini ada yang mau nanya kah? Pak Sigih mau nanya? Kalau yang lalu biarlah berlalu. Nah, yang penting sekarang ke depan kita perbaiki. Makanya nek saran saya nggih jenengan nek bisa punya kontaknya supplier sapi timur itu loh, sapi Bali, sapi itu. Jadi yurannya malah lebih murah meleh, mboten 3 jutaan, mungkin cuma 2,5 juta mungkin dapat sapi. Bahkan nek misal ditambahi dados 4 juta malah mungkin satu sapi bisa disengkuyung 3-4 orang aja, ndak harus 7 gitu. Ketemune kowe daging nggih juga akeh juga wong ping loro gitu kan. Gitu. Tapi kan yang penting kan iki lho. Nah, sah nah, gitu. Wonten malih? Monggo Ustaz Zainal nggih. Yang lalu biarlah berlalu, itu dulu catatannya. Nah, begitu ilmu sudah nyampe, kok terjadi kesalahan dengan sengaja, yang tanggung jawab yang mencarikan. Dalilnya apa? Yang kurban tidak apa-apa. Dalilnya apa? Dalilnya ketika Nabi khutbah Id, kan kalau dulu khutbah di lapangan gitu, terus si kurban-kurban itu sudah dijejer di pinggir. Nah, dalam pengamatan Nabi itu ada beberapa yang sudah terpotong. Nah, begitu selesai khutbah Nabi mengatakan yang memotong sebelum sholat ganti. Nah, yang sesudah sholat sah, itu mengikuti sunnah kaum muslimin. Maka si empunya kambing, karena zaman dulu memang para sahabat itu memotong punyanya sendiri-sendiri, nyari sendiri, memotong sendiri gitu. Nah, yang punya kambing datang kemudian mengatakan, ya Rasul, saya punya lagi kecil jadaah. Kata Nabi, ya wis kuwi ra apa-apa nggo ijol, ning bukan berarti apa istilahnya kurban itu cilik gitu ndak. Artinya kalau kamu mampu gede tetap gede, tapi gandeng ini kamu sudah salah dan harus ngulang, dan dalam posisi itu kamu punya yang kecil, ya sudah belehlah yang kecil itu. Sehingga Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala kembali ke ini, Shahibul Kurban itu kan melakukan namanya akad wakalah, menyerahkan sejumlah duit kepada panitia yang mencarikan. Nah, maka alhamdulillah nih Shahibul Kurban sama panitianya ngumpul. Karena kalau ini cuma disampaikan kepada panitia, nanti akhirnya dicarikan yang gigi gede tapi sampai ini kecil, mesti Shahibul Kurbannya protes. Kok mung cilik, kok ya ora cukup tuku rodok gede ya gitu. Tapi dengan ini semua dengar, mama diberikan kecil, harganya mungkin juga semahal yang gede dan umurnya nyampe, ya tentu nanti bisa dikembalikan dalam kembalian yang lebih banyak. Mengatakan Pak Jenal, nggih. Pripun Bapak mungkin niku? Nggih, sebentar Pak Dokter nggih. Nggih, pripun? Nggih. Yang pertama kali pembagian daging kurban itu, kalau kita punya saudara non muslim Kristen gitu, kita bagi boleh ya? Daging kurban kepada non muslim. Nggih. Terus dalam kaitannya dengan zakat
Ini pun pembagian ya, bukan soal gigi. Jadi kaitannya dengan zakat, terkait dengan zakat, maka pembaginya atau yang berhak sudah tertentu. Non muslim bisa menerima dengan syarat ada potensi mau diislamkan, itu yang disebut mu'alaf. Nah, dalam kondisi daging kurban fleksibel. Fleksibel artinya orang non muslim pun boleh kita bagi gitu. Dan tidak punya syarat apa-apa. Artinya kita mau kasih tidak apa-apa. Cuman yang perlu kita perhatikan adalah orang non muslim kita kasih misal 2 kilo, pertanyaannya berarti yang Islam kudune 3 kilo kan gitu. Sehingga apa? Nggak boleh, Pak. Boleh. Oh, boleh. Boleh. Lebih fleksibel daripada zakat. Cuman ketika jenengan memberi yang non muslim, maka jenengan juga harus memastikan yang Islam itu sudah dapat gitu loh. Dan posisi mendapatkannya itu minimal itu sama atau syukur-syukur lebih banyak atau lebih baik daripada yang non muslim. Artinya yang Islam tetap diutamakan dulu gitu. Makatan. Terima kasih. Ada satu lagi. Oh. Terima. Kalau umpamanya panitia ini kan maunya yang kerja ini nanti segera makan. Ini yang 2 kambing ini yang punya simpulan ini yang korban diteneng duluan atau disulir biar kita nanti makan semuanya. Nah, itu boleh nggak? Boleh. Jadi Nabi itu pernah berkurban, belum disembelih, jadi dibagi hidup. 100 ekor kambing dibagi hidup. Nanti yang beli siapa? Ya yang terima. Jadi pas dikasih hidup itu tidak boleh kemudian dijual. Sehingga misal tendiki Pak John mau kurban 50 ekor kambing, niku nek dibeleh mungkin kangelan terus didumke urip, tapi sing kebagian harus menyembelihnya gitu loh. Nah, itu menjadi dalil kalau shahibul kurban tidak memakan dagingnya pun tidak apa-apa. Sehingga kalau kemudian shahibul kurban atas kambing itu kemudian ikhlas, nah itu dibeleh duluan. Tapi ya catatannya mungkin dikasih loh. Lu beleh dhewe dhisik lah, jatah pundi kan harus dipasak kuwi. Nah, itu nggih ampun ngoten. Maka di situ boleh. Monggo Pak Dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi kesimpulannya kalau kuahnya akibat dicabut yang mulia. Itu tidak. Kalau kita tahu proses pencabutannya dan tahu sapinya, ya tidak sah. Tapi kalau kita tidak tahu, kita kan menghukumi dohir gigi yang sudah tumbuh. Ini gede, untungnya poel, tapi sakjane ini dereng umur, tapi kita melihat ini gitu. Nah ini udah tumbuh ya sah di kita gitu loh. Tapi kalau kita tahu itu hasil manipulasi ya tidak boleh. Kayak gini Pak Dokter, madu di dalam Al-Quran bahkan di dalam kitab-kitab agama Samawi, Yahudi, Nasrani itu bermanfaat banget. Tapi madu yang mana? Madu yang makan bunga yang asli, nektar yang asli. Nah dalam prosesnya peternak madu itu kan bertambah sepuh, putra putrinya niku wis wegah ngangon tawon. Akhirnya peternaknya golek gampang. Otake niku dipakani gula, metune ya madu. Ning madu sing marai lara diabetes. Nah, sehingga kalau kita tahu itu prosesnya kayak gitu, kita tahu sapinya sing kuwi, aku ngerti titen kok warnane kuwi atau tengere enek itu kita tidak boleh membeli itu. Tapi kan kita tidak tahu. Bahkan loh Pak, tadi lurah pasar sapi itu sampai ngomong sama saya, jenengan harus tahu ngerti sapi bodong urung tak dereng. Jadi sapi ini kok ternyata enten udele, jenengan ra ngetos to. Ngetosnya sapi duwe titik karo torpedo. Enten udele sapi niku. Nah, si udele niku enten sing bodong. Nah, bodong ini kemudian menyebabkan infeksi. Ning sapine lemu, tapi infeksi bagian udel. Ah, niku jane nek dibuat kurban nggih mboten sae. Wong nek jenenge infeksi iki mesti ya sok-sok bosok niku kok. Akhirnya lah iya. Akhirnya disiasati sama bakule. Udele botong dilebokke. Terus bar kuwi ditutup ngangge cuwilan sendal swalo. Terus bar kuwi kulite iki wetenge digeret, dilem Alteco. Dadi ketok mulus wetenge. Ketok lemu kaya kula ngoten, mulus. Nah, nek kita beli itu ya enggak apa-apa wong kita enggak tahu gitu kan. Nah, tapi kalau kita tahu ada proses itu, kita beli ya enggak boleh gitu. Semanten ugi kemarin saya ditanya tentang di kula kesupen. Apa cirinya otentipes? Apa cirinya sapi yang hatinya sakit? Jadi sing seloro ati mboten menungso tok, sapi juga.
Nah dereng nate mirsani to. Dadi nate dereng to niki. Dadi Lah nggih, dicek cacingnya ngertosnya nek pun dibelah to. Lah nggih. Niki pertanyaane ngertine piye nek jek urip. Nah, saya terus cerita, saya pernah beli, Pak. Sapine niku gede sehat. Belah ten Jagalan Solo. Begitupun ditokke watine. Watine gede banget, Pak. Tapi bolongane ku lah sak pirang-pirang cacinge pating jrundul ngoten niku. Deloke gila. Delalah kula pas nika ngingu kucing bengal kula suwun kula nggih pakane kucing. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah, kalau kita tidak lihat sakitnya ya kita tidak ada masalah. Makanya kan bahasa tentang cacat itu al-aura'u al-bayinu aura'uha, buta nyata butanya. Kesini kita tuntun kok nabrak-nabrak ya kita itu tidak boleh kita beli. Kemudian al-maridotu al-bayinu marduha, sakit yang nyata sakitnya, misal diare mencret-mencret itu tidak boleh kita beli. Tapi kayak yang tadi dengan tanglet tadi kita tidak tahu jabute, kemudian artinya yang sakit kita lihat fisiknya juga sehat ya tidak apa-apa. Kemudian al-arja'u al-bayinu arjuha, yang pincang nyata pincangnya, jalan dengklang itu tidak boleh kita beli. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah, pokoknya selama physically kita lihat sehat, maka kategori berikutnya adalah umur. Sehingga pandangan yang dulu sudah salah memandang body, maka sekarang kita ganti memandang gigi, karena yang syar'i itu memandang gigi bukan body. Wonten malih mboten enten. Nggih. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, niki terkait dengan sapi. Nah, ada sebuah dinamika yang menarik. Jadi di satu masjid niku iurannya mboten 3 juta, bahkan 3 juta kurang, 2 juta lebih dikit. Niku nek ditukokke kula tambah gede nggih tinggal pun pandan. Ketika dibelikan jantan bahkan yang tadi belum umur aja enggak cukup. Niku petugas yang diamanai, panitia yang diamanai niku beli sapi betina. Nah, sapi betina lalu kemudian dibawa ke masjid. Di masjid panitianya enggak ada sing ngelokke. Aman. Begitu kemudian disembelih ada janine, panitiane ya ngelokke. Nah, ngelok kene niku bareng pas rapat penutupan panitia. Kuwi gak sah. Salah satu kaulnya itu diucapkan seperti itu oleh pembina takmirnya. Itu ndak sah. Saya saksi sendiri karena waktu itu saya masih jadi sekretaris takmir di situ. Belum kuliah tapi masih sudah jadi sekretaris takmir di masjid itu. Itu ndak sah. Akhirnya yang diamanai untuk nyari ini niku nyedaki kula. Mas, aku ki jane yo pengen tuku lanang. Ning duite gak cukup. Pemain tok malah pedet gitu. Akhirnya tak tukoke wedok. Lah jenengan kok tuku wedok niku alasane nopo? Lah aku ndelok MTA karo LDI ki lho, do tuku wedok. Mesti kan mereka yang duwe dalil to. Nah aku sih ya ora tau maca dalile ngono. Tapi ngene Mas. Aku timbangku ditagih ning akhirat. Tulung golekno kitabe apa fatwa ulamae syukur-syukur dalile yang melarang disembelihnya sapi betina atau binatang betina untuk kurban. Nek ono bismillah ku tak nyelengi. Niku dados panitiae ora terus sugih ngoten mboten namung macul ning sawah. Ku tak nyelengi engko sedeng taun ngarep iso nggo ijol Mas. Oh nggih. Akhirnya kula padosi termasuk ketemu dalil niki wau lho Pak. Bahasanya nggih, Nabi menyembelih jantan itu sebagai bentuk keutamaan, bukan sebagai sebuah kewajiban. Termasuk nggih, tadi dikatakan nahar nama Rasulullah SAW amal Hudaybiyah al-badnata an sab'atin. Kami sembelih pada tahun Hudaybiyah bersama Nabi itu badnah unta 7 orang wal baqarata an sab'atin. Baqarah al-baqarah apa artinya Pak? Sapi betina. Pramilo ini juga menjadi solusi ketika misal duitnya nggak cukup buat beli yang powel dan besar, terus tidak dibelikan yang sapi Bali atau sapi NTB, engko turai kokean tur entuk cilik engko malah diseneni, diloke, dicelatuh.
Nah, jenengan panitia bisa membeli sapi betina, tidak apa-apa. Bahkan menurut beberapa yang sudah menyembelih sapi betina, selisihnya nggak banyak sama yang jantan. Cuman jenengan tetap kedah memperhatikan giginya, karena ini syaratnya wajib untuk sapi. Boleh mengatakan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah